ini kita kembali ingin belajar tentang terutama peristiwa sejarah yang mungkin lebih spesifik dari gagasan-gagasan dan pemikiran Bung Karno, Pak. Baik, ya. Pak Budi tahun 2016 itu kan mungkin bangsa Indonesia juga baru tahu, termasuk saya sendiri baru tahu ketika Presiden Jokowi membuat Kepres ya, nomor 24 tentang hari lahirnya Pancasila. Itu berarti sebelum Kepres itu muncul, hari lahir Pancasila tidak pernah jadi peringatan, Pak ya? Yang antara pro dan kontra. Karena ada yang mengatakan hari lahir Pancasila itu 1 Juni, ada yang mengatakan hari lahir Pancasila itu 18 Agustus. Jadi ada pro dan kontra. Tapi tahun 2016 itu Presiden, ya saya yakin dengan segala macam pertimbangan yang bijaksana, dengan kajian-kajian yang tentu saja sudah mantap sekali, buat sebuah putusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahirnya Pancasila. Nah, sebagai sebuah dasar hukum tentu saja ini mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia untuk mengamalkan Pancasila dalam segala fungsinya. Ya fungsinya juga dasar negara, pemersatu bangsa, jati diri bangsa, petunjuk hidup, dan sebagainya. Orang memperingati hari lahirnya itu tentu saja, nah kita kaji dari etimologi dulu. Memperingati kata dasarnya ingat. Ingat itu ya supaya ingat memperingati. Nah setelah ingat, kemudian otak kita berproses untuk kemudian ini menjadi sebuah kesadaran, mulai dari kesadaran pribadi, kesadaran bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Jadi kesadaran itu ada di dalam hati, naik dalam pikiran, diterapkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam segala aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Nah, jika Pancasila ini sebagai satu konsep bulat dan utuh, dia harus lestari di dalam bangsa Indonesia. Lestari ini tidak hanya sekedar lestari, konsepnya lestari, tapi lestari menjadi satu kepribadian atau menjadi satu amal bersama-sama. Kembali di tadi, untuk menjadi amal bersama-sama harus ada kesadaran bersama-sama. Untuk kesadaran bersama-sama harus ada pembelajaran yang terus-menerus selama-lamanya. Tidak boleh putus, dan itu ada pola pewarisan antar generasi, intergenerasi. Nah, seperti itu. Berarti setelah Kepres itu dibuat, otomatis mau tidak mau ya masyarakat diminta untuk menyudahi perbedaan-perbedaan pendapat terkait kapan lahirnya Pancasila dan lebih berfokus pada mengurai apa sih isi dari, terutama kan 1 Juni itu pidatonya Bung Karno, Pak ya, tentang hari lahirnya. Jadi ini sudah dibekali dengan keputusan Presiden di mana di konsiderannya dikatakan proses lahirnya Pancasila itu secara historisitas dilihat di situ 1 Juni Bung Karno mempidatokan itu, ya. Kemudian 22 Juni muncul produk dari BPUPKI dari tim 9 itu dengan nama Piagam Jakarta. Kemudian berproses selanjutnya sampai pada tanggal 18 Agustus. Jadilah itu Pancasila tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Nah, bangsa Indonesia memang memiliki tanggung jawab sejarah, kewajiban sejarah untuk mempelajari kembali, mengamalkan secara kolektif, secara bersama-sama, intergenerasi, antar generasi. Nah, untuk sampai ke sana, satu hal yang sangat penting adalah ketika kita mencoba praktisnya secara sederhana,
kita bersama-sama baca lagi. Yang sudah pernah membaca lagi. Yang belum pernah membaca, kita coba setidak-tidaknya 1 kali seumur hidup pernah membaca pidato Bung Karno 1 Juni tahun 45. Nah, dalam kesempatan ini mari kita bukan membaca, tapi saya akan menyampaikan poin-poin daripada pidato Bung Karno 1 Juni 45. Itu padahal bukunya tipis loh Pak ya, yang pidato. Bukunya tipis, kebetulan saya tidak membawa bukunya. Hanya sekitar 27 halaman, barangkali 30 halaman beserta pendahuluan, beserta sambutan-sambutan dan sebagainya. Jadi kita harus sedikit banyak sebelum mengurai pidato itu kita akan melihat historisitas atau sejarah yang ada di waktu itu. Kita dijajah Belanda ratusan tahun, Jepang datang mengusir Belanda tapi sekaligus menjajah Indonesia. Jadi belum merdeka, hanya sekedar digantikan penjajah itu dari Belanda kepada Jepang. Jauh hari sebelum Jepang datang ke sini, misalnya Bung Karno di Indonesia Menggugat mengatakan, nanti Indonesia itu akan merdeka jikalau sudah ada perang yang hebat di Asia Timur Raya antara Jepang dan sekutu, yang langit makan merah darah, lautan menggelora dengan merah darah, bumi berguncang karena bom-bom itu. Nah, pada saat itulah bangsa Indonesia akan merdeka. Jadi, petunjuk awal ketika Bung Karno berusaha mendefinisikan saat-saat Indonesia akan kelak merdeka di kemudian hari itu, seperti itu sudah teramalkan. Itu agak mistik apa memang ada kajian geopolitik? Ada referensi buku N dan N Yang itu, buku itu ada 2 disebutkan dalam kisah Indonesia Menggugat. Indonesia Menggugat itu ketika Bung Karno membacakan pledoinya yang disusun sendiri di depan pengadilan di Landrat Bandung. Nah, singkat cerita, sampailah Jepang datang dengan memulai Perang Asia Timur Raya. Tahun 42, hanya dengan 1 bulan, Jepang sudah mampu mengusir Belanda dari Indonesia. Tapi apa yang diramalkan Bung Karno benar, Jepang nanti nggak akan berpuru panjang. Hanya 7 bulan Jepang menguasai Pasifik. Bulan Juni 42, Jepang harus kehilangan kapal induk di pertempuran di Midway. Bukan yang Midway. Ya. Jadi Pearl Harbor itu Desember 41. Menuju 42 Jepang blitzkrieg, kecepatan menguasai Asia Tenggara, Asia Timur. 7 bulan sesudahnya, bulan Juni, antara tanggal 1 sampai tanggal 7 Juni 42, Jepang bertempur di Midway itu sudah kehilangan 4 kapal induk. Ada Akagi, Kaga, Noryu, Horyu. Amerika kehilangan 1 kapal induk, Yorktown. Itu awal-awal Jepang jajah Indonesia, Pak? Iya, itu masih awal-awal. Tapi ternyata di Pasifik, Jepang pun tidak mampu mempertahankan keunggulannya atas Amerika. Jadi seperti itu juga sudah diramalkan oleh Bung Karno. Dan Bung Karno dapat info itu, Pak, ya? Berarti. Ya, waktu itu, jauh hari sebelum itu sudah punya pemikiran itu. Jepang tidak akan lama menjajah di Indonesia. Nah, kemudian memasuki fase-fase akhir daripada pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang memberikan konsesi-konsesi kepada Indonesia, salah satunya fasilitasi pembentukan badan penyelidik usaha-usaha kemerdekaan. Dokuritsu Junbi Chosakai. Kata Indonesia belum muncul, belum ada. Yang nanti tanggal 7 Agustus akan berubah menjadi PPKI. Nah, BPUPKI itu anggotanya 67 orang. Nanti akan dilantik tanggal 28 Mei, kemudian 29, 30, 31, tanggal 1 Mei akan ada sidang
BPUPK yang pertama Iya. dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia kelak yang akan dimerdekakan ini. Nah, jadi konteksnya seperti itu. Sang ketua Bapak Dr. Rajiman Weddiadiningrat memberikan pertanyaan, Indonesia merdeka kelak ini dasarnya apa? Kemudian seluruh anggota BPUPK memberikan aspirasinya. Iya. Tanggal 30, 31, tanggal 1 memberikan aspirasi. Dan Bung Karno memberikan aspirasinya itu tanggal 1 Juni. Giliran gitu Pak ya. So ya, semuanya dapat giliran. 30, 31. Tanggal 1 Juni itu Bung Karno mendapatkan gilirannya untuk menguraikan, mempidatokan dasar negara Indonesia kelak yang akan diproklamasikan atau dimerdekakan. Sebelum Bung Karno menguraikan dasar negara, Bung Karno terlebih dahulu mengulangi lagi membulatkan tekad seluruh yang hadir, anggota BPUPK, membulatkan tekad untuk mengambil kemerdekaan. Nah, jadi suasana yang ada pada waktu itu dikatakan Zwarsitih itu semuanya juga ragu, ya takut. Nanti jangan-jangan setelah kita proklamasi kita ambil, jangan-jangan setelah ternyata kita nggak mampu dan sebagainya. Oh iya. Bung Karno mengajak untuk membangun sebuah kebulatan tekad. Jadi definisi dari kemerdekaan diuraikan terlebih dahulu. Merdeka dalam hal ini adalah kemerdekaan politik. Atau dalam bahasa Belanda adalah political onafhankelijkheid, kemerdekaan politik. Kemerdekaan politik itu adalah ketika bangsa Indonesia tidak dikuasai oleh bangsa lain, berkuasa atas dirinya sendiri, dan kekuasaan itu dituangkan dalam suatu organisasi namanya negara. Dan negara kita nanti namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah diuraikan begini nanti semua anggota BPUPKI menyetujui. Jadi Bung Karno juga memberikan penekanan. Intinya kita mau merdeka apa tidak. Berarti sebelum menjelaskan Pancasila itu Pak ya? Iya. Tekadnya dibulatkan dulu. Artinya logikanya nanti kalaupun dasar negara ada, tapi keberanian kita untuk merdeka menjadi surut, nggak ada gunanya. Jadi kebulatan tekad. Jadi ibaratnya saya bayangkan gitu, Bung Karno menggerak meja. Intinya kita berani merdeka apa tidak. Akhirnya semuanya menyatakan kesiapannya. Siap apa tidak? Siap. Oke. Nah, kemudian setelah itu baru dijelaskan satu persatu poin-poin yang akan menjadi dasar negara yang merdeka. Syarat hukum internasional mengenai kemerdekaan. Sebuah bangsa bisa dimerdekakan, syaratnya diproklamasikan. Ada pemerintahannya, ada wilayahnya, ada rakyatnya. Diakui oleh salah satu negara yang telah merdeka. Diproklamasikan, ya taruhlah itu sudah di tangan bangsa Indonesia, hampir kepegang gitu. Pemerintahnya ya nanti dibuatkan setelah itu. Ada wilayahnya, ada rakyatnya, ada. Diakui oleh seluruh negara yang telah merdeka, ya dicari kemudian. Dan itu relatif sudah direncanakan dan mudah karena sahabat bangsa Indonesia banyak. Oh berarti sebelum ini dibahas juga waktu itu? Oh dibahas. 5 syarat. Iya. Ini ya. Jadi itu perjanjian internasional di Montevideo itu mana? Venezuela, Montevideo. Paraguay atau Uruguay. Montevideo. Perjanjian Montevideo. Uruguay kalau nggak tahun 33. Nah nanti kita cari lagi. Nah kemudian kita bila ingin membuat negara yang kuat, jadi bangsa merdeka, kemudian mendirikan negara ini harus kuat. Nah, supaya bisa kuat maka harus ada dasar
dasar yang sifatnya statis atau dinamis yang punya karakter-karakter tertentu. Misalnya satu, dasar negara itu bisa diterima oleh seluruh perbedaan dalam bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia memang berbeda-beda. Yang kedua, bisa menerima seluruh perbedaan dalam bangsa Indonesia. Dia ada kata kunci, bisa diterima, bisa menerima oleh seluruh perbedaan. Bisa diterima, bisa menerima. Bisa menerima. Nah, canggih kan? Yang ketiga, dasar negara Indonesia itu inginnya adalah untuk selama-lamanya. Biar nggak berubah-ubah. Bukan untuk 1 tahun, bukan untuk 2 tahun, bukan untuk 100 tahun atau 200 tahun. Tapi dasar negara Indonesia itu untuk selama-lamanya. Iya. Dasar negara itu untuk semuanya. One for all for one, all for all. Jadi bukan untuk satu golongan tertentu, untuk satu komunitas tertentu, tapi untuk semuanya. Nah, yang kelima, dasar negara itu harus digali dari kebudayaan asli bangsa Indonesia. Kebudayaan asli bangsa Indonesia. Budaya asli, karakter asli, jati diri yang asli. Nah, dasar negara itu digali menggunakan ilmu yang ilmiah, yang rasional, filosofis, historis. Jadi dicari nilai-nilai itu sampai ke tingkat yang sedalam-dalamnya, kesadaran yang sedalam-dalamnya. Kemudian dalam perjalanan menggali Pancasila itu, Bung Karno juga mendasarkan atau memberdayakan referensi dari filosof besar seluruh dunia. Misalnya, ini yang bikin Bung Karno ya Pak ya? Iya. Wah, keren Pak ya? Ya, jadi dalam rangka menggali Pancasila itu Bung Karno baca buku internasional. Misalnya buku siapa? Bukunya Ernest Renan tentang definisi kebangsaan. Samaan dalam satu perbedaan yang tidak mengedepankan perbedaan-bedaan. Jadi rasa bersatu sebagai satu bangsa yang tidak mengedepankan perbedaan. Rasa bersatu sebagai sebuah bangsa. Intinya itu, rasa bersatu sebagai sebuah bangsa. Nah, ada nama Ernest Renan, ada nama Karl Kautsky, ada nama Karl Radek, ada nama Mahatma Gandhi, ada nama Sun Yat-sen, ada nama Gladstone, ada nama Ibnu Saud juga. Ibnu Saud, ada Jose Rizal, ada Beatrice Wade, Jose Rizal Filipin. Jose Rizal Mercado ya Filipin. Ada Abraham Lincoln, ada Thomas Jefferson dan sebagainya. Jadi perjalanan referensi ini juga luar biasa untuk menggali Pancasila ini. Iya. Kemudian kepercayaan diri bangsa Indonesia untuk merdeka. Yang penting yakin, percaya diri, tidak ragu. Zuarzik-tik ini ragu. Zuarzik-tik itu ragu. Ngeruwet gitu, ruwet. Zuarzik-tik. Waktu itu banyak yang ragu, Pak. Tokoh-tokoh bangsa. Coba kita bayangkan. Ketika kita proklamasi yang serta-merta, jadi kita melihat sejarah di waktu itu, Indonesia berkolaborasi dengan Jepang, kemudian proklamasi, tentu saja Belanda akan marah. Nah, gambarnya itu. Belanda marah, sekutu marah, dan para anggota BPUPKI tentu saja adalah golongan bangsa Indonesia yang paling bertanggung jawab. Dianggap paling bertanggung jawab. Jadi kita mencoba untuk memandang ini dalam perspektifnya Belanda, dalam perspektifnya sekutu. Jadi bisa nanti terjadi, terutama Soekarno-Hatta dan seluruh anggota BPUPKI, PPKI itu dikatakan komprador, kolaborator yang nanti bisa ditangkap oleh Belanda. Tentu saja takut wajar. Ada rasa tidak percaya diri wajar. Wong kita belum pernah punya negara. Negara baru, terus belum pernah proklamasi, belum pernah mendirikan, mengambil tanggung jawab di tangan sendiri untuk perjalanan kebangsaan. Nah, tapi Bung Karno mengajak semuanya, ayo kita yakin, percaya diri, tidak jelimet, tidak suarsif, tidak ragu. Nah, kemudian diuraikan 5 butir. Nilai-nilai apa yang cocok untuk bangsa Indonesia? Nomor 1, nasionalisme atau kebangsaan. Kebangsaan. Nah, nomor 2,
internasionalisme atau perkemanusiaan. Nomor 3, permusyawaratan, permufakatan, perwakilan. Nomor 4, kesejahteraan sosial. Nomor 5, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini Pancasila pertama dari redaksi 1 Juni. Iya. Jadi banyak yang mempersoalkan itu. Ya, Bung Karno juga pernah menjelaskan 5 itu bukan sebuah bilangan urutan, tapi adalah sebuah kesatuan ya. Satu kesatuan. Jadi tidak bisa satu mendahului yang lain. Dulu yang dikritik kenapa ketuhanan yang nomor 5 kan gitu Pak. Ya. Tapi kenapa nanti yang nomor 1 adalah nasionalisme? Jadi konteksnya memang pada saat itu secara historiologi, secara sosiologi, apa yang menyebabkan kita terjajah dan tidak bisa merdeka, terutama adalah di nasionalisme ini. Karena terjajah itu karena kita lemah karena tidak bersatu karena tidak mengamalkan persatuan. Persatuannya apa? Rohnya adalah nasionalisme. Ya. Nah, jadi mengapa nasionalisme kemudian menjadi suatu hal yang paling urgent itu? Karena untuk menuju merdeka itu waktu itu yang paling diperlukan. Nah, jadi kontekstualisasi pada zamannya pada saat itu adalah persatuan kesatuan. Dan persatuan kesatuan itu menggunakan konsep atau rohnya harus nasionalisme atau kebangsaan. Nah, karena ini jumlahnya 5, dikasih nama apa? Maka dikasih nama adalah Pancasila. Jadi di sini munculnya kata Pancasila itu. Dan bila audien atau anggota rapat ini tidak suka dengan bilangan 5, maka Bung Karno juga memberikan alternatif bilangan 3. Ya, 3 butir pemikiran. 1, kebangsaan atau nasionalisme, ditambahkan di situ internasionalisme atau perkemanusiaan, jadilah sosionasionalisme. Sosionasionalisme ya. Itu sila yang pertama. Yang kedua, permusyawaratan perwakilan ditambah dengan kesejahteraan sosial, di situ ada sosiodemokrasi. Jadi demokrasi kerakyatan, nasionalisme kerakyatan di situ. Yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Intinya hampir sama juga, Pak. Ya. Karena jumlahnya 3, maka diberikan nama di situ Trisila. Jadi kalau nggak suka yang 5 sila, boleh pilih Trisila. Apabila 5 sila tidak suka, Pancasila tidak suka, Trisila tidak suka, maka diberikan 1 yang merupakan karakter jati diri bangsa Indonesia yang asli, yaitu gotong royong. Karena hanya 1 sila, maka disebut diberi nama Eka Sila. Gotong royong. Nah, jadi Anda sekalian ketika bingung dan tidak mendapatkan referensi Pancasila, Trisila, Eka Sila, kejadiannya seperti ini. Bukan mau ditambah-tambah atau apa, memang realitas kejadiannya seperti. Nah, konsekuensinya bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi kita menuju merdeka ini tidak di bawah terangnya sinar bulan purnama. Bisa dikatakan, diumpamakan ini suatu keadaan yang adil, makmur dan sebagainya. Kita berada di tengah-tengahnya perang dunia yang semuanya susah, semuanya prihatin. Maka dari itu seluruh bangsa harus memberikan segenap pengorbanannya. Nah, jadi tidak boleh takut, semuanya harus berani memberikan pengorbanannya. Nah, di kalimat akhir pidato Bung Karno 1 Juni itu tertulis di situ atau tersurat atau terkatakan, terungkapkan melalui pidato itu bahwasanya Bung Karno menjalani proses menggali Pancasila itu selama 27 tahun. 27 tahun. Kita hitung dari mana? Tahun 1945 dikurangi dengan angka tahun 1918, ketemulah 27. 27 tahun itu adalah ketika Bung Karno mondok di rumah pemimpin bangsa, Kiai Haji Umar Said Cokroaminoto
di Surabaya, Iya. yang sekaligus pada saat yang sama beliau sekolah di HBS, Hogere Bargere School. Jadi di situ Bung Karno sudah berkumpul dengan para tokoh-tokoh pergerakan. Nah, disitulah Bung Karno berproses menggali sekaligus mengamalkan Pancasila secara literasi yang merdeka. Tentu saja literasi yang tidak diajarkan oleh dosen-dosen Belandanya. Iya. Nah, belajar sendiri. Ini belajar sendiri dari membaca, dari merenung apa? Membaca, merenung, diskusi, menulis, menyiarkan kembali. 27 tahun, Pak ya. 27 tahun. Nah, jadi 18 sampai 45. Itu perjalanan yang cukup panjang. Nah, satu ketika Bung Karno ketika Indonesia sudah merdeka, ada pidato namanya Ilmu dan Amal. Dipidatokan Bung Karno di Universitas Gadjah Mada 19 September tahun 1951. Nah, jadi UGM. Nanti juga ada pidato Bung Karno yang di UI, saya tidak ingat betul, bahwasanya ilmu pengetahuan dan teknologi harus mengabdi kepada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Jadi ketika di yang depan tadi kita bicara Pancasila harus tahu historisitasnya, rasionalitasnya. Ke depan, hari ini, ke depan kita harus tahu aktualitasnya. Aktualitas Pancasila itu nilai-nilai yang bagus itu tadi harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh dengan memberdayakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasti. Bagaimana menerapkan itu? Ya, kita harus selalu belajar dan menerapkan. Jadi dengan melihat perkembangan realitas objektif yang ada di lingkungan kita. Yang artinya lingkungan kita itu dunia. Bukan hanya lingkungan kita di kampung kita, di desa kita, di kelurahan kita. Bung Karno menyebut dirinya penggali Pancasila, bukan pencipta Pancasila. Oh iya, di pidato di UGM itu sampai beliau bicara sebagai penggali, beliau mengatakan yang merumuskan. Bukan pencipta Pancasila. Jadi Pancasila itu telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bung Karno mengibaratkan, aku melihat wajah ibuku, kemudian kulukiskan wajah ibuku. Aku hanya melukiskan, aku hanya merumuskan, dan aku tidak menciptakan wajah ibuku. Nah, seperti itu. Pancasila milik bangsa Indonesia sendiri.